Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Saya mau mengajak kita semua untuk bersyukur, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya pada pagi hari ini. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengundang kita, mengajak kita untuk menyerahkan diri dalam doa kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini Selasa 9 September 2025 tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam bahasa daerah dikatakan, siat Jehovah sitopa langit doho tano osabing ro pangurubion yang go wow. Demikian firman Tuhan. Pertolongan Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Saya mau mengajak kita untuk bersyukur, memberikan segenap waktu kita, terkhusus hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan atas segala kebaikan-Nya, kebaikan kasih-Nya, anugerah-Nya kepada kita semua. Melalui pagi ini, saya mau mengawali dengan satu pertanyaan. Apakah yang kita lakukan jika kita tidak mampu untuk mengangkat sesuatu benda yang berat? Tentu kita mencari pertolongan sesuai seberapa berat beban yang akan kita angkat. Demikianlah digambarkan akan kehidupan yang sering kita jalani, bahwa satupun dari antara manusia di bumi ini yang lepas dari beban dan persoalan kehidupan. Tentu apa yang akan kita katakan dan apa yang mau diinginkan oleh firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Tuhan memberikan waktu untuk hidup, bahkan melakukan aktivitas kita hari ini, namun Tuhan tidak menjamin bahwa semua manusia bisa lepas dari persoalan, permasalahan. Bagaimana kita mau mencontoh Daud di dalam kehidupannya, bahwa pagi ini Daud bersaksi bahwa dunia ini tidak akan pernah mampu menyelesaikan persoalan manusia, sehingga dengan keras Daud menyuarakan, kekuatan apa yang diberikan oleh ilah-ilah lain yang kamu sembah sama dengan manusia saat ini. Banyak yang menyimpang imannya untuk lebih mempercayai kuasa dunia ini menjadi pertolongan atau penolong dan kekuatan untuk mengatur dan mengendalikan hidupnya. Oleh sebab itulah Daud menyatakan jawaban yang sebenarnya melalui imannya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Daud ingin menyadarkan umat Tuhan atau kita saat ini dengan menegaskan bahwa pertolongan sejati hanya datang dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, dan bukan dari hal-hal dunia atau kekuatan manusia lainnya. Ayat ini mendorong kita untuk mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan kerapuhan hidup, karena Dia memiliki kuasa dan kasih untuk memberikan bantuan yang kita butuhkan. Kita diingatkan untuk tidak mencari pertolongan pada sumber lain yang tidak kekal, tetapi memusatkan iman dan harapan kita pada Tuhan sebagai sumber kekuatan, perlindungan, dan pemeliharaan yang sempurna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika manusia sudah mengkhianati Tuhan dengan mengandalkan pikiran dan tenaga serta pengetahuannya untuk menentukan kehidupannya, ada seorang anak kecil berdoa mengatakan seperti ini, "Ya Tuhan, buatlah semua orang-orang yang ada di sekitarku ini menjadi bodoh dan jahat, agar mereka butuh pertolongan Tuhan." Karena si anak kecil itu tahu bahwa kejatuhan atau kejahatan membuat seseorang semakin hebat atau kuat, tetapi justru kejahatan akan membuat hidup kita jatuh miskin dan sengsara. Bapak Ibu, apakah kita berdoa seperti anak kecil tadi?
Tentu tidak. Namun saya lebih melihat bahwa itu adalah suatu bentuk kejujuran dari seorang anak kecil yang sudah resah dengan tingkah laku dan sifat manusia sehingga dia mau mengadu kepercayaannya kepada Tuhan dengan mengadu kuasa dunia. Jemaat yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah berubah sebagai penolong bagi hidup orang percaya. Sebab Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Itu berarti Tuhan tidak pernah berubah. Dia adalah kekal sampai selama-lamanya. Bahwa kasih-Nya selalu ada dan tetap ada di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur memuji nama Tuhan atas pagi yang indah ini, di mana Tuhan telah memberikan napas kehidupan kepada kami, dan Tuhan juga telah menyapa kami melalui firman-Mu, supaya kami sadar bahwa Tuhan adalah penolong yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, dan kuasa-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami rindu Tuhan, kuasa kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupan kami, yang menolong kami, tuntun kami di setiap jalan kami. Tolong kami Tuhan di setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Dan kami percaya sembuhkan setiap jemaat-Mu yang sedang sakit, yang butuh kasih setia dan kasih sayang Tuhan untuk menyembuhkan penyakit mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami ini. Kiranya Tuhan melindungi. Kiranya Tuhan menyadarkan kami semua supaya kami saling mengasihi, saling mencintai. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat gereja-Mu HKBP dimanapun berada. Dan secara khusus HKBP Bandung, Resort Bandung ini kami percaya Tuhan akan memakai setiap hamba-Mu untuk melayani dengan kuasa kasih setia Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap jemaat-Mu, biarlah kiranya Tuhan persekutuan-persekutuan kami akan semakin membangun iman kami lebih percaya kepada Tuhan. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kami atas nama seluruh pelayan mengucapkan jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Tuhan adalah penolong kita.